Jumpa lagi di Audio TV. Ya, laptop di samping saya ini, laptop gaming terbaru dari Acer yang harganya ternyata hanya beda 3 juta rupiah dibandingkan pendahulunya atau kurang dari 10% dibanding pendahulunya. Nah, yang dulu itu pakai i7 12700H dengan RTX 3070. Dengan selisih harga sedekat itu, yang satu ini udah pakai prosesor Intel Core i9 generasi ke-13 dengan 24 core di dalamnya, yang diklaim punya peningkatan performa hingga 46% dibandingkan pendahulunya. Lalu disk GPU-nya langsung RTX 4070, RAM-nya juga udah DDR5, layarnya 16 inci QHD 240Hz 100% DCI-P3. Jadi laptop gaming ini punya performa maksimal untuk gaming maupun untuk konten creator kelas profesional sekalipun. Ya, ini adalah Acer Predator Helios 16. Oke, untuk tahun ini Acer punya metode penamaan baru untuk seri Helios. Kalau sebelumnya ada Helios 300, 500, dan 700, sekarang adanya hanya Helios 16 dan Helios 18. Dua seri ini dibedakan berdasarkan ukuran layarnya, ya 16 inci dan 18 inci. Tentunya Helios tetap Helios, performanya tinggi dan biasanya laptop-laptop ini dipakai untuk kuda beban. Nggak hanya buat gaming tapi untuk konten kreator dan tentunya bisa untuk menghasilkan cuan di situ ya. Jadi harganya kayaknya dengan cepat dapat ketutup nih karena performa yang tinggi dan kemampuannya. Oke, mau tahu tentang performanya? Pelan-pelan ya, kita bahas dulu mulai dari spesifikasinya. Oke, untuk prosesor dia pakai Intel Core i9 13900HX, litografi Intel 7, dia punya 24 cores, 32 thread yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core yang nggak kalah kencang ya. Lalu base powernya 55 watt, maksimum turbo powernya di 157 watt, dan dia punya 36 MB Intel Smart Cache. Nah, untuk integrated graphicsnya dia pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Yang satu ini sudah modern karena selain punya akselerasi Quick Sync atau QSV, dia juga punya akselerasi untuk AV1. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR5 5600 dan langsung dual channel. Di sini ada 2 slot RAM dan dua-duanya udah keisi ya. Nah, kalau rasanya ini 16 GB masih kurang, dia bisa di-upgrade sampai dengan 64 GB ya. Untuk SSD, 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Kalau rasanya kurang, masih ada 1 slot lagi yang kosong di situ, yang juga slot M.2 SSD ya. Jadi kalau mau upgrade tidak perlu ganti SSD utamanya. Untuk GPU pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU. Ini pakai arsitektur baru yang Ada Lovelace dengan 4th Gen Tensor Cores dan 3rd Gen RT Cores. Tentunya udah support fitur Ray Tracing dan DLSS 3. Untuk CUDA cores-nya ada 4608. VRAM-nya ada 8 GB GDDR6 128 bit. Maksimum TGP-nya yang ini di 140 watt. Ini lebih tinggi daripada standar Nvidia yang 115 watt. Kemudian untuk wireless connectivity dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i. Tentunya udah Wi-Fi 6E, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.3. Kapasitas baterainya juga nggak kecil, 90 watt-hour. OS pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah seperti biasa, clamshell atau laptop klasik, dan materialnya adalah kombinasi antara aluminium dan polikarbonat. Untuk desain secara sekilas masih terlihat mirip dengan Predator Helios generasi sebelumnya, tapi terasa lebih compact aja yang satu ini. Di bagian engsel terlihat berbeda nih. Kalau sebelumnya yang terbuka bersama monitor itu adalah bagian engsel yang kecil. Di Predator Helios 16 ini kebalikannya. Jadi area engsel yang kecil itu menyatu dengan body laptop, dan area monitor punya base yang panjang di sini. Selain itu juga terdapat RGB lighting di atas area exhaust belakang yang sebelumnya ini nggak ada. Warna lighting juga bisa dikonfigurasi melalui software Predator Sense. Terdapat thermal deco, ini sebuah part yang terhubung di area exhaust yang dapat dicopot dan dicat ulang sesuai dengan keinginan penggunanya. Jadi bisa custom sendiri gitu ya. Nah, Acer juga menyediakan aksesoris thermal deco tambahan di paket penjualannya selain yang udah terpasang di bodinya. Untuk warna tentunya basic ya, black di sini. Dimensi panjangnya 35,3 cm, lebar 28,2 cm dan ketebalan 2,6 cm. Bobotnya untuk laptop di kisaran 2,57 kg. Chargernya sendiri 1,04 kg. Jadi kalau dibawa-bawa, lengkap dengan chargernya adalah kurang lebih 3,61 kg.
Untuk display, ini adalah panel IPS. Ukurannya ya tentunya 16 inci. Resolusinya adalah WQXGA atau 2560x1600 pixel. Aspek rasionya 16:10. Refresh rate-nya 240 Hz. Ini cocok banget nih untuk gaming FPS kompetitif. Karena layar ini mampu menampilkan jumlah frame yang tinggi dalam 1 detiknya. Lalu dia juga udah punya G-Sync capable display. Menurut Acer, color gamutnya ada di 100% DCI-P3. Nah, berdasarkan pengujian kami, brightness indoor-nya itu 521 nits. Ini terang ya. Lalu gamut coverage-nya ada di 98,3% DCI-P3 dengan gamut volume di 102,3% DCI-P3. Untuk bezelnya ini tergolong tipis. Ini membuatnya memiliki 88% screen to body ratio. Bingkai atas sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera di situ. Nah, untuk kameranya ini adalah 1080p 30 fps ya. Iya, bukan 720p, 1080p 30 fps. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah kualitas kamera dan mikrofon dari laptop Acer Predator Helios 16. Jadi bagaimana hasilnya? Oke, lanjut. Untuk audio, dia menggunakan 2 speaker stereo yang terletak di area bawah kanan kiri laptop. Terdapat software DTS-X Ultra untuk mengubah preset dan equalizer audio. Untuk kualitas suaranya ini udah mantep ya. Detailnya udah ada di situ, sudah enak. Mungkin bukan yang paling lantang, tapi sudah oke banget. Untuk konektornya, di kiri ada 1 Ethernet port, ada 1 USB 3.2, ada 1 micro SD card reader, ada 1 audio jack combo. Lalu di kanan ada 2 USB 3.2. Nah, kemudian di bagian belakang ada 1 DC in, ada 1 HDMI, ada 2 Thunderbolt 4. Wah, lengkap bener nih ya. Lanjut, untuk keyboard, dia memiliki layout yang khas Predator Helios. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard di pojok kanan atas. Tapi karena ini tidak mengubah layout dari tombol delete, jadi nggak perlu takut tertekan nih di sini ya. Ada tombol khusus untuk membuka software Predator Sense di sini. Kemudian di bagian atas kiri keyboard terdapat tombol dedikasi yang dapat digunakan untuk mengubah mode performa dari laptop ini. Tentunya keyboardnya dilengkapi dengan backlit per key RGB dengan pengaturan warna dan tingkat kecerahan yang dapat diatur melalui software Predator Sense. Pengaturan tingkat kecerahan warna dapat diubah dengan slider sehingga agak sulit untuk melihat ada berapa tingkat kecerahan di sini ya. Jadi pengaturannya kayak gradasi aja di situ. Nah, untuk pengaturan tingkat kecerahan ini juga bisa diakses dengan tombol function plus F11 atau F12. Untuk touchpad ini letaknya center to spacebar tapi agak sedikit melebar ke kanan. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan klik kiri tapi tentunya sudah menggunakan precision touchpad. Sekarang kita masuk ke sistem pendingin. Dia menggunakan 5th Gen 3D Aeroblade Fan dengan 89 bilah ultra tipis yang masing-masing itu tebalnya cuma 0,08 mm. Tipis banget ini ya. Ini diklaim punya 10% peningkatan airflow dibandingkan 3D Aeroblade Fan generasi sebelumnya dan 55% lebih baik dibandingkan fan yang berbahan plastik. Sistem pendingin ini dilengkapi dengan 5 vector heat pipes dan heatsink yang menutupi area CPU, GPU, VRM, dan juga VRAM. Yang satu ini juga sudah menggunakan liquid metal untuk meningkatkan efisiensi penyaluran panas dari komponen CPU ke heatsink dan heat pipe-nya. Kalau untuk intake dari bawah dan exhaust ke arah samping dan belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Di sini ada 4 mode performance control pada software Predator Sense yang juga dapat diubah dengan menekan tombol power mode di kiri atas keyboard. Tombol power mode ini juga akan berubah warnanya seiring dengan mode performa yang digunakan. Kalau quiet itu warnanya putih, balance warnanya biru muda, performance warnanya ungu tua, dan turbo itu warnanya ungu tapi lebih cerah di sini ya. Terdapat juga menu fan control dengan 3 preset, ada auto, ada max, dan ada custom. Di sini pengguna dapat mengatur sendiri kecepatan kipas yang kita inginkan. Nah, untuk pengujian kali ini modenya akan di turbo dan fan-nya ada di max ya. Mari kita lihat konsistensi performanya dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali. Skor maksimal di mode balance adalah 4.588 poin. Ya, ini besar sekali. Sedangkan di mode turbo dengan fan max itu ada di 4.618 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance itu ada di kisaran 3.600 sampai 3.800 poin. Sedangkan di mode turbo ada di 4.280 sampai 4.350 poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat CPU ada di mode turbo terlihat dia bisa bertahan di kisaran 99 sampai 100 derajat Celcius. Tapi tentunya suhu ini umumnya hanya tercapai di Cinebench atau software yang jarang ya, yang bisa membanding CPU hingga 100% di semua core-nya. Software modern biasanya tidak akan melakukan itu. Ini memang tinggi ya, tapi ini terjadi berkat package power dari CPU yang memang mencapai 130 sampai 150 watt.
Nah, saat dijalankan dengan software yang bisa memanfaatkan GPU atau saat kita lagi main game yang GPU bound misalnya ya, suhu CPU ini akan otomatis turun. Hal ini karena power keseluruhan dari laptop yang diizinkan adalah 230 watt. Dan ini tentunya akan dibagi, dialokasikan ke CPU dan GPU secara bersamaan. Jadi saat GPU bekerja dengan load tinggi, power yang dialokasikan ke CPU itu akan diturunkan. Harusnya tidak akan setinggi yang tadi itu. Nah, hampir seluruh pengujian kami saat gaming dan penggunaan software modern yang mampu memanfaatkan GPU akan memperlihatkan bahwa suhu CPU-nya sebetulnya tergolong aman di sini. Tapi kalau kalian menggunakan software yang memang sangat membebani CPU saja, saran kami sih ubah mode performanya ke balance atau quiet dengan kecepatan fan di max. Karena saat kami ubah ke mode balance, suhunya terlihat aman dan sustain di kisaran maksimum 92 derajat Celcius hingga run keempat. Dan bahkan dia akan turun ke 78 derajat Celcius dengan spike di awal run ke sekitaran 92 derajat Celcius setiap runnya. Jadi kalau rasanya suhu CPU-nya terlalu tinggi, pakai mode ini aja. Oke, kita lanjut ke Blender 3.41 Barbershop Render Test. Ya, kita nggak pakai BMW Render Test karena terlalu ringan buat laptop yang satu ini ya. Untuk CPU render semua selesai dalam waktu 16 menit. Untuk GPU render selesai dalam waktu 2 menit 37 detik. Nah, suhu CPU-nya pada saat GPU render itu ada di 50-60 derajat Celcius saja. Ya, tentunya masih bekerja, tapi kan powernya terbagi ya. Dan GPU-nya itu cuma sekitar 40-50 derajat Celcius. Aman. Lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2023 ya. Videonya 4K 60, durasinya seperti biasa 2 menit 7 detik. Kalau kita render dengan software only, ini semua saya dalam waktu 7 menit 16 detik. Tapi tentunya kita maunya pakai CUDA kan, karena ada GPU kencang di sini. Nah, ini semua akan selesai kalau pakai CUDA dalam waktu 1 menit 40 detik saja. Kencang kan? Lanjut, untuk 1080p gimana ya? Kalau software only, ini saya dalam waktu hanya 56 detik, udah keentengan. Kalau pakai CUDA hanya 27 detik, lebih kencang lagi. Nah, suhu kerjanya saat kita render yang 4K tadi dengan GPU ya, suhu CPU-nya ada di 45-52 derajat Celcius, sementara GPU-nya hanya 40-48 derajat Celcius saja. Aman, lagi-lagi aman. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.1 yang free version, software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Kalau untuk video 4K 60-nya ini semua saya dalam waktu 2 menit 46 detik. Ini kenceng karena videonya kan 2 menit 7 detik ya. Kemudian kalau videonya adalah 1080p 60 fps semua selesai dalam waktu 44 detik. Nah, kalau suhu kerjanya gimana ya? Nah, di sini suhu CPU ada di kisaran 90-100 derajat Celcius, sementara GPU-nya ada di 50-60 derajat Celcius. Memang, kalau untuk DaVinci Resolve versi gratis, suhu kerja CPU akan selalu terlihat lebih tinggi karena dia ngajar ke CPU dulu baru ngebagi ke GPU. Jadi saran kami kalau kalian memang pakai software ini yang versi gratisnya, selalu ubah ke mode balance atau quiet supaya CPU-nya lebih adem di sini. Lanjut ke 3D Mark Graphic Score. Firestrike DirectX 11 kita bisa lihat skornya adalah 29.747 poin. Sementara TimeSpy DirectX 12 dia dapat 12.288 poin. Nah, kalau kita pakai Firestrike Stress Test, kita lihat suhu GPU-nya itu hanya mencapai 64-68 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke gaming testnya ya. Nah, untuk pengujian gaming hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, di game terakhir ini, Assassin's Creed Valhalla, kalau kita jalankan selama 30 menit, suhu CPU dan GPU sama-sama ada di kisaran 50-55 derajat Celcius saja. Super aman. Iya. Lalu untuk suhu permukaan, seluruh area permukaan keyboard itu sangat aman di bawah 30 derajat Celcius. Ya, suhu ruangan kami seperti biasa di kisaran 25 derajat Celcius ya. Ini sepertinya berkat sistem pendingin yang mampu meniup udara sangat kencang, membuang panas keluar dengan mudah sekali. Oke, kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark, kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 6.577 MB per second dan tulis di 5.009 MB per second. Ya, ini rasanya memang bukan SSD 1 TB PCIe Gen 4 yang paling kencang yang pernah kami temui, tapi tetap aja ya, bedanya paling-paling cuma sekitar 10% dari yang paling kencang. Jadi ini sudah luar biasa. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Dengan mode performance-nya kita taruh di balance di sini ya. Brightness di 150 nits, kemudian volume kita taruh di 25%. Hasilnya untuk video playback 1080p, baterainya bisa bertahan 5 jam 30 menit. Ini wajar untuk sebuah laptop gaming kelas yang kencang seperti ini. Lalu kita lanjut ke charging test. Untuk 30 menit pertama dia bisa terisi 54%. Sementara untuk dari 0 sampai 100% dia tidak butuh waktu 2 jam, tapi hanya 1 jam 27 menit. Ini kencang banget, udah seperti smartphone. Dan ingat, baterainya gede, 90 watt hour di sini. Oke, sekarang kita masuk ke harganya. Iya, laptop yang satu ini rencananya akan dijual di harga kisaran 37.999.000. Nah, setiap pembelian itu sudah mencakup bonus Predator Mouse Gaming, Microsoft Office Home and Student 2021, dan tentunya Windows 11 Home. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan garansi total 3 tahun. Rinciannya adalah yang pertama dia dapat 1 tahun Acer Priority Care. Ini sudah termasuk Accidental Damage Protection. Lalu ada pelayanan prioritas. Jadi kalau terjadi kecelakaan tidak sengaja pada laptop ini, 1 tahun pertama akan ditanggung oleh Acer ya. Kemudian dia juga mendapatkan 3 tahun layanan servis dan spare part di situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, kalau kita pakai Cinebench R15, suhu CPU-nya terlihat tinggi. Tapi ini hanya terjadi pada software seperti Cinebench R15 yang membebani CPU hingga 100% tanpa bisa memanfaatkan GPU NVIDIA dengan optimal atau bahkan nggak dimanfaatkan sama sekali. Sebagai solusi, kalau ketemu software seperti ini, pindahlah ke mode quiet atau balance ya, dengan kecepatan kipas di maksimum. Lalu kemudian mesti diperhatikan bahwa dengan performa tinggi ini tentunya bobotnya tidak akan ringan beserta charger ya. Jadi ya kita tidak akan dapat bobot di bawah 3 kg untuk dibawa-bawa dengan chargernya. Tapi sekali lagi, ini wajar untuk sebuah laptop berperforma tinggi seperti ini. Nah, dari sisi menariknya ya, dia sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel, Core i9 13900HX dengan performa yang nggak bercanda di sini. Punya total 24 cores. Ini cocok buat main game, content creation, atau multitasking yang berat apapun itulah ya. Lalu dia dilengkapi dengan GPU NVIDIA RTX 4070 laptop di GPU-nya 140 watt. Kenceng banget yang satu ini. Mau dipakai untuk gaming, editing video, 3D rendering, nggak ada masalah. Storage-nya juga kenceng dan kapasitasnya cukup lega. Masih ada slot M.2 tambahan kalau rasanya storage-nya kurang. Konfigurasi RAM-nya udah siap pakai yang ini, 16GB dual channel langsung DDR5 ya. Ini yang menarik ya, karena Helios tuh generasi yang sebelumnya itu selalu pakai single channel. Sekarang nggak, langsung di dual channel. Kemudian pengaturan performa kecepatan kipasnya itu simple, sederhana di sini. Dapat diatur kecepatan maksimum secara terus-menerus saat digunakan untuk kegiatan yang berat. Layarnya juga mantep, 16 inci, resolusi 2560x1600 pixel. Refresh rate 240Hz, jadi cocok lah untuk gaming kompetitif. Color gamutnya juga udah mantap di sini dan cerah juga dia. Konektor-konektornya juga udah lengkap di sini. Bahkan ada 2 buah port Thunderbolt 4 di sini ya. Wi-Fi-nya udah 6E jadi future proof, lalu garansinya panjang sampai 3 tahun dan dia masih punya garansi kelalaian pengguna. Ya, memang di sini cukup mengejutkan ya. Laptop gaming terbaru dari Acer ini harganya nggak beda jauh dibandingkan pendahulunya dengan berbagai peningkatan yang menarik di sini, terutama di performanya. Nah, jadi bisa untuk siapa aja ini? Seperti kita bahas tadi ya, untuk gamer pastinya cocok karena udah didukung spesifikasi yang mumpuni untuk gaming AAA dan ray tracing atau gaming kompetitif itu aman di sini ya. Dipakai buat editing video 4K 60 nggak ada masalah, bisa banget. Untuk 3D atau CAD nggak ada masalah.
masalah. Kalian seorang programmer dan butuh laptop yang kencang, ini juga nggak ada masalah, asal memang spesifikasinya cocok di sini ya. Yang jelas, laptop semacam ini memang jadi multifungsi banget dan dia bisa kencang untuk segala macam jenis software atau aplikasi yang kalian butuhkan ya. Jadi, jika memang si Acer Predator Helios 16 ini cocok dengan apa yang kalian butuhkan, rasanya ini adalah salah satu pilihan yang menarik sekali untuk kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.